Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati. Nah, tentu Bapak Ibu bertanya-tanya terkait dengan kepastian pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan 1 tahun 2025 itu sebenarnya tanggal berapa sih? Ya, karena sebelum-sebelumnya itu sudah ada surat edaran, kemudian disampaikan oleh Presiden waktu itu ya, dan juga Mendikdasmen, tetapi banyak yang berkomentar di channel YouTube saya itu bahwasanya mereka tidak memahami atau bahkan tidak ada kepastian terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan 1 tahun 2025 ini. Tapi sebelum kita lanjut Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload e-book ya yang bisa dipakai untuk mengajar maupun juga e-book untuk siswa yang bisa diperuntukkan untuk siswanya ataupun apa PPG-nya ataupun juga PowerPoint untuk mengajar itu bisa Bapak Ibu download nanti di deskripsi di video YouTube ini. Nah, jadi Bapak Ibu saya lanjut ya. Kalau kita lihat dulu, saya flashback dulu ke terkait dengan surat edaran ya yang ini. Kalau kita lihat memang di sini, ini sudah pernah saya bahas terkait dengan kepastian pencairan tanggal sebenarnya tanggal berapa sih pencairan tunjangan sertifikasi guru itu. Jadi kalau kita lihat dulu dari Kementerian Agama dulu ya yang kita bahas, ini adalah surat edaran yang tanggal 3 Maret 2025 itu menyebutkan bahwa khusus untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru itu di selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 2025. Dan kalau kita juga mengacu kepada informasi yang disampaikan oleh Presiden waktu itu dan juga Mendikdasmen bahwa itu pencairan tunjangan profesi guru maupun tunjangan hari raya itu selambat-lambatnya 10 hari sebelum hari Lebaran gitu ya. Tetapi kenyataannya banyak yang berkomentar di YouTube saya itu bahwa sampai detik ini sudah sampai saya buat video ini tanggal 27 Maret 2027 itu belum ada ini kejelasan terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru. Nah, ada apa sebenarnya yang terjadi ya dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru ini? Oleh karena itu kita bahas ya Bapak Ibu di dalam video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tanggal pencairan tunjangan sertifikasi guru, kalau saya mengacu dari informasi yang ada di kompasharian.com itu tunjangan profesi guru khusus ya yang diberikan kepada guru ASN daerah ataupun ASND baik berstatus PNS maupun P3K dengan jadwal paling cepat dicairkan bertahap 21 Maret 2025. Jadi ini itu sesuai dengan penyampaian yang disampaikan oleh Presiden waktu itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di video YouTube di YouTube-nya Kepresidenan itu disampaikan bahwa pencairan tunjangan profesi guru khusus untuk guru-guru ASN ya yang di bawah naungan Mendikdasmen itu akan sebenarnya dimulai tanggal 20 Maret 2025. Nah, kenapa kok di sini ditulis 21 Maret? Karena yang 20 Maret itu setidaknya ada 3 kabupaten dan kota yang dispesialkan. Waktu itu disampaikan seperti itu. Jadi saya flashback-nya seperti itu ya. Nah, sedangkan yang 21 Maret itu adalah bagi daerah-daerah yang sampai sebelum tanggal 20 itu belum menyelesaikan verifikasi dan lain-lain sebagainya semacam itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tetapi seperti yang saya sampaikan bahwa banyak ternyata daerah-daerah yang belum hingga tanggal 27 Maret ini saya buat video ini itu masih banyak yang belum cair ini TPG-nya seperti apa. Nah, tetapi ada juga ya banyak guru itu yang bertanya ya mengapa tanggal 28 Maret baru batas akhir pencairan tunjangan. Padahal tanggal 28 Maret itu kan seperti kita ketahui itu tanggal merah ya libur nasional khusus untuk yang eh, apa yang untuk Lebaran, hari raya Lebaran gitu ya. Nah, ini juga saya tidak paham terkait dengan hal ini. Nah, kemudian eh, ini mengacu kepada ini ya, eh, apa hari libur tadi itu berdasarkan dari SKB 3 Menteri. SKB itu adalah
Ini Bapak Ibu, apa tadi, surat keputusan bersama dari tiga menteri tersebut, nomor 1017 tahun 2024 gitu ya. Nah, itu yang ini yang ditetapkan bahwa yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri itu tanggal 31 Maret atau 1 April 2025. Seperti itu Bapak Ibu penjelasannya. Nah, kemudian dengan adanya informasi tersebut, akibatnya karena mulai libur ya tanggal 28 itu, maka layanan bank itu juga akan tutup Bapak Ibu. Jadi instansi pemerintah juga akan mulai cuti bersama. Nah, itu mungkin yang menjadi salah satu kendalanya. Maka tanggal 28 Maret itu menjadi sebenarnya batas waktu teknis berakhir sebelum cuti panjang. Tetapi ada juga informasi yang menyampaikan bahwa pencairan tunjangan profesi guru ini itu akan dilakukan setelah Lebaran. Nah itu, nah untuk setelah Lebaran itu ya berarti aktifnya kantor baru akan diproses. Nah padahal Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kalau Bapak Ibu lihat ya di YouTube-nya Kepresidenan itu menyampaikan bahwa diusahakan pencairan tunjangan profesi guru itu sebelum Lebaran gitu ya. Tetapi mau apa dikata ya, kalau misalnya kementerian yang lain itu belum mungkin menyetujui pencairan tunjangan profesi guru. Jadi sekuat-kuatnya kita ingin ya memberikan yang terbaik kepada guru-guru, harapannya sebelum Lebaran sudah cair tunjangan profesi gurunya. Tetapi kalau di kementerian yang lain mungkin belum bisa, ataupun di layanan-layanan yang lain ya termasuk verifikasi dan lainnya belum bisa, ya mau dikatakan apa lagi Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang kedua itu pertanyaannya adalah mengapa kok belum cair, penyebabnya itu apa. Jadi ini adalah penjelasan lengkapnya. Jadi kalau kita mengacu kepada surat keputusan tunjangan profesi itu belum terbit Bapak Ibu ya. Banyak guru yang belum menerima pencairan karena surat keputusan tunjangan profesi itu belum terbit. Ya SKPT ini adalah syarat utama pencairan. Jadi sebagian besar guru saat ini itu berada dalam status kode 13 Bapak Ibu ya, seperti yang pernah saya bahas ya terkait dengan kode-kode ini, yaitu menunggu verifikasi bank. Ya kalau yang ini jelas harapannya sudah kecil Bapak Ibu, karena kan besok tanggal 28 kan sudah ini ya, sudah libur kan gitu. Kemudian masalah umum pada kode ini adalah rekening bank itu belum aktif ya. Kemudian nomor rekening itu belum muncul. Ada juga status rekening itu belum terverifikasi di sistem. Nah, perkembangan positifnya adalah kini status banyak guru itu berubah menjadi kode 16, yang artinya itu menunggu kepengusulan dari Dinas Pendidikan, dan ini adalah langkah taktis dari kementerian agar SKTP itu bisa terbit lebih cepat walaupun belum diverifikasi oleh bank. Nah, berikutnya itu adalah penjelasan dari Info GTK Pusat, di mana penjelasan lengkapnya itu ada validasi data itu tidak berkaitan langsung dengan rekening. Jadi ada kesalahpahaman bahwa validasi data Info GTK itu berhubungan langsung dengan rekening. Nah, faktanya itu validasi di Info GTK itu hanya menyangkut tentang jam mengajar itu harus linear Bapak Ibu. Ya ini sudah pernah saya sampaikan juga bahwa kalau tidak linear ya kemungkinan besar akan di hold ya tunjangan profesi gurunya, atau bahkan tidak diterima gitu. Nah, itu sebenarnya harus menjadi jalan keluarnya, itu harus berkomunikasi dengan kepala sekolahnya gitu. Kemudian ada tugas tambahan jika ada ya, dan kelengkapan data guru seperti NIK, kemudian RUPTK, kemudian NIP, gaji pokok dan lain-lain. Nah, kalau yang berkaitan dengan masalah rekening itu adalah urusan bank. Jadi bukan dari validasi Info GTK Bapak Ibu. Itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, kemudian solusi untuk rekening sedang disiapkan itu bahwa pihak bank ya, pihak Info GTK itu menyampaikan bahwa masalah rekening akan ada solusi terdiri dari kementerian ya, yang tersendiri dari kementerian. Kemudian guru itu diminta tidak berspekulasi dan cukup memantau informasi resmi dari kanal Info GTK, dan jangan terpengaruh oleh hoax ya, atau isu liar di media sosial. Nah, selanjutnya itu adalah tantangan teknis dalam proses pencairan.
Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Info lengkapnya itu adalah pihak Info GTK dan operator itu menjelaskan bahwa proses ini sangat kompleks. Nah, jadi ada beberapa tantangan yang akan ditemui mungkin oleh Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu juga tidak menyadari bahwa yang pertama itu adalah volume data sangat besar Bapak Ibu. Jadi di Indonesia itu melibatkan 1,5 juta guru dari 500 lebih ya kabupaten dan kota, 500 guru ya. Kemudian lebih dari 500 sekolah, mohon maaf ya. Kemudian di setiap daerah itu memiliki karakteristik teknik yang berbeda-beda ya, terutama karena misalnya medannya yang berbeda ya. Misalnya ada daerah-daerah yang lain itu mau ke kabupaten yang lain itu harus melalui perahu semacam itu, berbeda-beda gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada masalah formal data. Jadi, masalah formal data ini itu data dikirim dalam format Excel, Bapak Ibu, yang sering kali ada kolom yang bergeser, kemudian ada karakter asing, kemudian ada data yang terhapus saat proses gitu. Nah, hal ini menyebabkan sistem error dan verifikasi gagal. Nah, berikutnya itu adalah kerjasama dengan 100 lebih bank, Bapak Ibu. Jadi, ini yang mungkin juga Bapak Ibu tidak memahami bahwa ternyata dalam proses pencairan tunjangan profesi guru itu melibatkan kurang lebih 100 lebih bank gitu. Jadi setiap bank itu juga memiliki format atau input data yang berbeda-beda. Kemudian prosedur dan prioritas kerjanya juga berbeda-beda. Nah, kementerian itu tidak bisa memaksa, hanya bisa berkoordinasi gitu. Jadi tidak bisa memaksakan bank, ayo cepat-cepat gitu ya. Tetapi kementerian itu hanya bisa berkoordinasi. Nah, resiko besar jika salah adalah karena dana dari kas negara itu langsung ke rekening guru, maka yang pertama itu harus hati-hati dalam mentransfer. Itu juga yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian menghindari salah transfer dan gagal bayar gitu. Nah, berikutnya itu adalah komitmen kementerian dan Info GTK. Nah, komitmen penuh ya dari kementerian dan Info GTK itu bahwa tim operator dan petugas Info GTK itu bekerja tanpa henti, bahkan mengorbankan waktu mereka untuk bahkan waktu dengan keluarga, kemudian tidak punya waktu libur demi menyelesaikan tugas ini Bapak Ibu. Nah, kemudian tidak ada hak yang hilang. Jadi, semua guru yang berhak pasti akan menerima Bapak Ibu. Tidak ada niat memperlambat gitu. Tetapi yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana nih dengan kasus-kasus tunjangan profesi yang sebelum-sebelumnya yang tahun 2024 itu bahkan belum cair gitu ya. Itu juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah atau kementerian ya. Kemudian masalah yang ada adalah murni teknis, bukan disengaja Bapak Ibu. Jadi ada imbauan untuk guru bahwa jangan menyebar kegaduhan, tuduhan atau hoax gitu ya. Kemudian berikan ruang bagi tim teknis untuk bekerja secara maksimal, dan jika ragu, guru itu bisa diperbolehkan datang langsung ke kantor Info GTK untuk melihat sebenarnya prosesnya itu seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi begitulah informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kepastian pencairan tunjangan profesi guru ini. Saya memahami betul apa keinginan Bapak Ibu bahwa sebelum Lebaran itu semestinya tunjangan profesi gurunya untuk triwulan pertama ini sudah bisa cair. Tetapi ya kalau kenyataan di lapangannya seperti ini ya kita tidak bisa memaksakan gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nanti akan kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.